Salam Pak Yuzi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Yuzi? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya maaf nih Pak mengganggu waktu Bapak ini. Iya nggak apa-apa. Kehadiran saya di sini untuk melakukan wawancara dengan Bapak dalam hal melakukan tugas demonstrasi kontroversial calon guru penggerak Pak. Angkatan berapa Pak Yuzi? Angkatan 9. Oh, angkatan 9 ya Pak Yuzi. Bersediakah Bapak kami wawancara? Insyaallah bersedia. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita langsung ke pertanyaan saja Pak ya. Boleh Pak Yuzi, silahkan. Yang pertama Pak, ada nih 8 pertanyaan Pak. Oke, lanjut. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Sebelum kita bicara tentang bagaimana mengidentifikasi, tentu kita harus tahu dulu apa itu bujukan moral, apa itu dilema etik ya, Pak Yuzi. Iya. Moral sesuatu yang erat hubungannya dengan aturan yang nanti akan berhubungan dengan benar atau salah. Sedangkan dilema etik ini yang sedang hangat-hangat dibicarakan berbagai pihak ya. Di mana dilema etik itu kan berhubungan dengan sesuatu yang sama-sama benar tapi dalam perspektif yang berbeda aja. Seperti itu kayaknya Pak Yuzi. Oke, lanjut Pak ya. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, tentu pertama kita bergerak dari standar operasional yang ada di sekolah. Setelah standar operasional yang ada di sekolah itu berjalan sebagai mestinya, tentu sebagai kepala sekolah kita memastikan setiap titik mulai dari guru mapel dan siswa di dalam kelas, wali kelas, wakil kesiswaan, guru BK, kemudian final decision-nya ada nanti bersama kepala sekolah. Tentu pengambilan keputusan walaupun finishnya nanti bersama kepala sekolah, tetapi setiap tahap itu harus kita jalani dan jangan lupa keputusan tentu harus kita ambil secara bersama-sama melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada tadi. Oke baik Pak. Selanjutnya Pak ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan itu Pak? Prosedur yang biasa dilakukan tentu kita ya memperhatikan standar operasional yang ada, itu pertama pasti. Langkah berikutnya tentu kita memastikan ya fakta-fakta yang ada kita kumpulkan. Jika permasalahannya A, tentu akan ada beberapa orang yang terlibat dalam permasalahan dilema etiknya. Kemudian kita lihat faktanya seperti apa. Kemudian kita lihat lagi versi B-nya menurut orang berikutnya. Faktanya juga seperti apa, kemudian kita lakukan komunikasi bersama stakeholder yang ada di sekolah, kemudian kita jadikanlah itu sebuah keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah sendiri. Yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif tentu tidak terlepas dari komunikasi ya. Untuk penyelesaian berbagai persoalan, kata kuncinya tentu komunikasi awal dulu. Kalau komunikasinya yang tidak jalan, otomatis konflik ini akan bertambah panas ya. Karena bagaimanapun kita harus mengurangi gesekan ya akibat dari sebuah konflik yang terjadi di dalam persoalan di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami Pak? Tantangannya tentu bagaimana kita meminimalisir ya, rasa ketidakpuasan atau dari pengambilan keputusan yang ada. Karena dilema etik dia sama-sama benar, tetapi perspektifnya setelah keputusan jadi semuanya dia hasilnya kan benar, tetapi bagaimana kita gesekkan akibat pengambilan keputusan itu, bagaimana kita untuk meminimalnya ya. Nah, supaya jangan dia berlanjut ke depannya. Tantangannya akan ada di sana Pak.
Oke, baik Pak. Selanjutnya yang keenam Pak, Ya, oke. apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan nanti? Kalau di sekolah kita kan sudah punya pos-pos masing-masing ya, SOP-nya setiap penanganan persoalan tingkatnya. Jika tingkatnya levelnya level 1 tentu ditangani oleh orang yang level 1. Jika tingkatnya level 2 akan berlanjut. Kemudian yang butuh kita perhatikan persoalannya itu urgensinya ya. Apakah butuh diselesaikan? Jika persoalannya kecil dan butuh diselesaikan waktu itu, maka kita tidak akan menunggu. Tetapi jika persoalannya membutuhkan ya observasi yang lebih, tentu kita harus melakukan observasi yang lebih juga. Ini tergantung situasi, kondisi dari persoalan yang kita hadapi. Bisa jika kontennya memenuhi untuk kita selesaikan secara langsung, kita selesaikan secara langsung. Tapi jika kontennya butuh observasi yang lebih terinci, maka kita lakukan sesuai kondisi di lapangan aja Pak Yuzi. Nah. Terima kasih Pak. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, seseorang siapakah yang akan membantu kepala sekolah? Tentu kepala sekolah itu kan hanya di atasnya saja Pak Yuzi. Kalau sebuah organ tubuh manusia, mungkin kepala sekolah hanya kepala saja. Kalau kepala berdiri sendiri tentu seperti